Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Kaifa halukum wa halukunna ya tullab wa talibat. Hayyakumullahu jami'an wa hayyakunallah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan, kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup kita tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap nafas, setiap hela nafas yang keluar itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran usul fikih kita sebagaimana mestinya. Pelajaran usul fikih yang sudah kita bahas sampai pembahasan tentang dalil-dalil syariat, yang mana sudah kita sebutkan bahwa dalil-dalil syariat itu ada 10. 4 diantaranya itu disepakati oleh 4 madhab sebagai dalil syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun 6 lainnya itu diperselisihkan apakah itu sebagai dalil atau tidak. Nah, pembahasan kita dalil mulai dari yang pertama kita bahas tentang Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Sudah kita definisikan, sudah kita jelaskan. Kemudian kita membahas tentang bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pembahasan tentang i'jazul Quran, bahwa Al-Quran telah menentang orang-orang Arab khususnya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, namun mereka tidak mampu mendatangkannya. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'jazul Quran. Kemudian sudah kita bahas itu apa i'jazul Quran itu apa, al-i'jaz itu apa. Kemudian sekarang yang ada di hadapan kita adalah wujuhu i'jazil Quran, sisi-sisi yang mana manusia tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Di mana saja sisi-sisinya? Apakah satu sisi ataukah di semua sisi? Perhatikan kitabnya masing-masing. Walakin limadza ajizu. Akan tetapi kenapa mereka tidak mampu? Tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Wa ma wujuhul i'jaz. Di mana sisi-sisi i'jaz tersebut di dalam Al-Quran? Ittafaqat kalimatul ulama ala anna al-Qur'ana lam ya'jizun nas an ya'tu bimithlihi min nahiyatin wahidatin muayyanah. Telah sepakat para ulama terhadap Al-Qur'an bahwasanya manusia itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran dari satu sisi. Para ulama sepakat bahwasanya manusia tidak mampu. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran terdapat i'jaz bahwa manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya dari satu sisi saja, dari satu sisi yang tertentu saja. Akan tetapi i'jaznya Al-Quran itu dari berbagai sisi. Manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran dari berbagai sisi-sisinya. Sisi-sisi apa saja?
Wa inna ma a'jazahum min nawahin muta'addidah. Di dalam Al-Quran terdapat i'jaz dari berbagai sisi yang manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Pertama dari sisi lafziyah, lafaznya. Dari sisi ma'nawiyah, maknanya. Dari sisi ruhiyah, ruhnya Al-Quran itu sendiri, inti Al-Quran itu sendiri. Tasanadat wa tajamma'at fa'ajazatin nas an yu'ariduh. Yang mana sisi-sisi tersebut bergabung, berkumpul sehingga manusia tidak mampu untuk mendatangkan, menandingi Al-Quran. Wattafaqat kalimatuhum aidan ala anna al-uqula lam tasil hatta al-an ila idraki nawahil i'jazi kulliha wa hasriha fi wujuhin mu'dudat. Dan juga para ulama juga bersepakat bahwasanya akal manusia sampai saat ini, sampai sekarang tidak mampu untuk menangkap berbagai sisi yang tidak mampu ditandingi oleh manusia di dalam Al-Quran. Sisi-sisi tersebut i'jaznya bukan hanya dari sisi yang sudah kita sampaikan saja, dari berbagai sisi yang mana manusia tidak mampu mendapatkan sisi-sisi tersebut karena saking banyaknya. Hanya beberapa saja yang bisa didapatkan oleh manusia. Wa hasriha fi wujuhin ma'dudat. Yang mana tidak mampu untuk dikumpulkan di berbagai sisi. Wa annahu kullama zada tadabbur fi ayatil Qur'an. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu setiap kali orang semakin mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an wa kashfil bahsil ilmi an asraril kauni wa sunanihi wasanani, dan mencoba untuk menteliti ilmu rahasia-rahasia tentang apa yang terdapat di dalamnya. Wa adhara karras sinin ajaibal kainatil hayyah wa ghairal hayyah tajallat nawahin min nawahi i'jazihi wa qama al burhan ala annahu min indillah. Semakin diteliti, semakin difahami, semakin ditadabburi Al-Quran tersebut, maka tahun-tahun pun, waktu pun akan menyingkap berbagai keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalam alam semesta ini, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka semakin jelas sisi setiap aspek yang manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa qamal burhan ala annahu min indillah. Maka jelas terbuktilah bahwasanya Al-Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang wujuhu i'jazil Quran. Sebenarnya pembahasan ini lebih banyak dibahas di permasalahan ilmu usul tafsir. Ya, makanya di sini kita tidak akan memperpanjang lebar pembahasan tentang ini. Terlebih perhatikan di sini wa hadza dzikru ba'di ma wasalat ilaihi al-uqul min nawahil i'jaz. Dan ini yang berikut ini adalah sebagian apa yang bisa dicapai oleh akal tentang sisi-sisi i'jaz, yang mana manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang pertama kita baca judul-judulnya saja, kita tidak memperdalami. Ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Saling mengikat antara ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat serta makna, hukum dan teori-teori di dalam Al-Quran itu saling mengikat, saling menyatu. Tidak ada yang miss di situ, tidak ada yang berbeda, seluruhnya menyatu. Itu salah satunya. Makanya manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Adapun buatan manusia pasti ada saja kekurangan, ada saja yang miss di situ. Adapun Al-Quran tidak ada yang salah sedikit pun. Dari ungkapan, kalimat-kalimatnya, maknanya, hukum-hukum di dalamnya, serta teori-teori yang terdapat di dalamnya itu tidak ada yang salah. Seluruhnya saling mengikat, saling menyatu,
antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita bahas ini judul-judulnya saja yang perlu kita ketahui ya. Yang kedua, intibaqu ayatihi ala ma yakshifuhu al-ilmu min nadhariyatin ilmiyah. Sesuainya ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut dari apa yang disingkap oleh ilmu dan teori-teori ilmiah, baik dari sisi sains ataupun apa ilmu teori yang ada, sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini bukti bahwasanya ayat Al-Quran itu jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran diturunkan berapa ribu tahun sebelum ilmu teori itu ada. Namun ternyata apa yang terdapat di dalam Al-Quran benar, nyata, sesuai dengan teori yang mereka dapatkan saat ini. Padahal Al-Quran sudah diturunkan 1400 sekian tahun lamanya. Jelas ya? Yang ketiga, ikhbaruhu biwaqa'i la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kejadian-kejadian baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu benar. Ya. Berita-berita tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui hanya Allah Subhanahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, enggak ada sebuah kitab yang mampu menjelaskan tentang perkara-perkara yang belum terjadi ataupun telah terjadi dengan benar. Adapun Al-Quran, baik perkara yang belum terjadi ataupun yang telah terjadi beribu tahun lamanya, itu diberitakan di dalam Al-Quran. Yang keempat, fasahatu alfadhihi wa balaghatu ibaratihi wa quwwatu ta'thirihi. Fasihnya lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Fasih maksudnya maknanya jelas. Wa balaghatu ibaratihi, balaghah, ungkapan-ungkapan yang di dalam Al-Quran sangat balaghah. Maksudnya apa? Sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan setiap masa dan setiap tempat, setiap zaman, sesuai. Wa quwwatu ta'thirihi, dan kuatnya pengaruh Al-Quran tersebut bagi diri seseorang ataupun diri orang-orang banyak. Pengaruhnya bisa memberikan ketenangan. Perhatikan, bisa jika bercerita tentang kesedihan, orang bisa terpengaruh dengan kesedihan tersebut. Cerita tentang surga, orang akan terpengaruh mengharapkan surga dan lain-lainnya. Paham? Itu yang keempat. Jadi ingatlah apa? Nawahil i'jaz, sisi-sisi i'jazul Quran, apa yang sudah kita sebutkan itu membuktikan seluruhnya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadih? Baik. Adapun sekarang kita bahas mengenai anwa'u ahkamil Quran, anwa'u ahkami, macam-macam hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Macam-macam hukumnya yang perlu kita ketahui. Ada berapa jenis hukum di dalam Al-Quran? Perhatikan, anwa'ul ahkam allati ja'a bihal Qur'anul Karim thalatha. Jenis-jenis hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada 3. Al-awwal ahkamu i'tiqadiyah. Ahkamun i'tiqadiyah tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallaf i'tiqaduhu fillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hukum-hukum yang berkaitan tentang keyakinan, i'tiqadiyah, aqidah, yang mana tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallaf i'tiqaduhu, yang mana hukum ini berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf
terhadap keimanannya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, boleh ditambahkan juga tentang qada dan qadar. Jenis yang kedua ahkam khuluqiyah, hukum-hukum khuluqiyah, akhlak, tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallaf an yatahalla bihi minal fadail wa an yatakhalla anhu minar radzail. Yang mana hukum-hukum akhlak ini adalah yang berkaitan tentang apa yang wajib terhadap seorang mukallaf untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari segala akhlak-akhlak yang tercela. Yang pertama ahkam i'tiqadiyah, yang kedua ahkam khuluqiyah, yang ketiga ahkam amaliyah. Ahkam amaliyah, hukum-hukum amalan yang mana tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa 'uqudin wa tasarrufatin. Wa hadha an-naw' ats-tsalits huwa fiqhul Qur'an wa huwa al-maqsud al-wusul ilaihi bi'ilmi usulil fiqh. Yang ketiga, jenis yang ketiga hukum amalan, yang mana hukum ini berkaitan dengan apa yang berasal dari manusia, baik dari perkataan, perbuatan, akad-akad yang diperbuat oleh manusia dan perbuatan-perbuatan lainnya. Wa hadzal nau'u tsalis, dan jenis yang ketiga ini dinamakan dengan fiqhul Quran, fikih Al-Quran. Wa huwal maqsud al-wusul ilaihi bi ilmi usul fiqh, dan inilah yang dimaksudkan, yang ditujukan dari mempelajari ilmu usul fikih. Ya, ada 3 jenis: ahkam i'tiqadiyah, ahkam khuluqiyah, ahkam amaliyah. Amalan, hukum-hukum yang berkaitan tentang hati, keyakinan, akidah. Yang kedua hukum-hukum yang berkaitan tentang akhlak. Yang ketiga hukum yang berkaitan tentang amalan manusia, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapannya. Wal ahkamul amaliyatu fil Qur'ani tantazimu naw'aini, dan hukum-hukum amalan di dalam Al-Qur'an terdiri dari 2 macam. Ya, hukum-hukum amalan di dalam Al-Qur'an terdiri dari 2 jenis, 2 macam. Yang pertama, ahkamul ibadat min salatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin wa nadhar wa nadhrin wa yaminin wa nahwiha minal ibadati allati yuqsadu biha tanzimu alaqatil insani bi rabbi. Hukum-hukum ibadah. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadah, dari salatnya, puasanya, zakatnya, haji, nazar serta sumpahnya, dan berbagai jenis ibadah lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbnya. Itu yang pertama, ahkamul ibadat. Yang kedua, ahkamul muamalat, hukum yang berkaitan tentang sosialisasi hubungan manusia dengan manusia, pergaulan antara sesama manusia, min uqudin, baik dari akad-akad jual beli, akad-akad sewa menyewa, dan akad-akad lainnya, wa tasarrufat, serta perbuatan-perbuatannya, perilakunya, wa uqubat, hukuman-hukuman, wa jinayat, kejahatan-kejahatan, wa ghairiha mimma adal ibadat, dan selainnya dari selain ibadah, selain ibadah. Wa mimma yuqsadu biha tanzimu alaqatil mukallafin ba'dhum bi ba'd, yang mana hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara sesama mukallaf di antara mereka, hubungan antara sesama manusia. Sawaun akanu afradan am umaman am jamaat, baik perorangan atau umat atau kelompok-kelompok. Yang pertama, ahkam ibadat antara manusia dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kedua hukum itu dinamakan ahkamul ibadat, yang kedua ahkamul muamalat yang bertujuan mengatur antara hubungan sesama makhluk. Lanjut, fa ahkamu ma 'adal ibadat tusamma fil istilahi syar'i ahkamul muamalat. Maka hukum yang selain hukum berkaitan tentang ibadah dinamakan di dalam istilah syariatnya adalah hukum muamalat. Wa amma fi istilahi al-'asr al-hadits faqad tanawwa'at ahkamul muamalat bihasabi ma tata'allaqu bihi wa ma yuqsadu biha ila al-anwa'il atiyah. Adapun di dalam istilah zaman sekarang maka telah berbagai macam jenis hukum muamalah tersebut, telah berbagai macam jenisnya, tergantung dengan apa yang ditujukan dari ilmu tersebut, dari pembahasannya, apa yang ditujukan, tujuannya untuk apa. Maka berbagai jenis istilah-istilahnya. Paham? Namun secara umum istilah syar'inya dinamakan ahkamul muamalat. Wadhih sampai di sini? Tayyib. Yang pertama, perhatikan berbeda-beda macamnya, jenisnya. Yang pertama ahkamul ahwali syakhsiyah. Hukum yang berkaitan tentang kondisi keadaan seseorang atau psikis seseorang. Wa hiya allati tata'allaqu bil usrati min bad'i takwuniha atau takwiniha wa yuqsadu biha tanzimu alaqati az-zawjayn wal aqaribi ba'dihim bi ba'd. Wa ayatuha fil Qur'an nahu 70. Hukum ahwal asy-syakhsiyah yang berkenaan tentang pribadi seseorang adalah hukum yang berkaitan tentang keluarga, mulai dari pembentukannya sampai seterusnya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara suami istri dan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Wa ayatuha fil Qur'an nahwi 70. Dan ayatnya di dalam Al-Qur'an berkisar antara 70 ayat. Wallahu taala alam. Jadi dinamakan dengan ahkamul ahwali syakhsiyah. Ahkamul ahwali syakhsiyah. Ini dari istilahul asril hadits ya, istilah masa sekarang, masa kini. Adapun dahulu namanya ahkam muamalat seluruhnya. Jadi perbedaan nama ini tergantung dengan tujuan dari hukum tersebut. Adapun yang pertama ini tujuannya membahas tentang hubungan antara suami istri serta dengan kerabat dan saudara-saudaranya. Dinamakan dengan ahkamul ahwal syakhsiyah. Yang kedua, wal ahkamul muduniyah. Wa hiya allati tata'allaqu bi muamalatil afrad wa mubadalatihim min bai'in wa ijaratin wa rahnin wa kafalatin wa syarikatin wa mudayanatin wa wafa'in bil iltizam wa yuqsadu biha tanzimu alaqatil afradil maliyah wa hifdhi haqqi kulli dhi haqq wa ayatuha fil Qur'an nahwi 70. Dan hukum-hukum muduniyah berkaitan tentang harta atau apa ini. Wa hiya allati tata'allaqu bi muamalatil afrad wa mubadalatihim. Yang mana hukum ini berkaitan tentang muamalah seseorang atau tukar menukarnya, baik dari sisi jual beli ataupun sewa menyewa, gadai, jaminan dan syarikah, kerjasama, hutang piutang dan permasalahan untuk menunaikannya. Wa yuqsadu biha tanzimu alaqatil afradil maliyah, yang mana bertujuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan harta yang harus dijaga setiap hak orang di dalamnya. Ayatnya di dalam Al-Qur'an berkisar 70. Yang ketiga, wal ahkamul jinaiyah, hukum al-jinaiyah. Apa ini? Wa hiya allati tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallaf min jaraim
wa ma yastahiquhu 'alaiha min 'uqubah, dan hukum-hukum jinaiyah, hukum-hukum jinayat yang mana berkaitan dengan apa yang berasal dari manusia dari kejahatan-kejahatan, dan apa yang pantas, hukuman apa yang pantas terhadap kejahatan tersebut. Wa yuqsadu biha hifdhu hayatin nas wa amwalihim wa aradihim wa huquqihim wa tahdidu alaqatil majni alaihi bil jani wa bil ummah. Yang mana bertujuan, hukum-hukum ini bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, harta-harta mereka, kehormatan mereka, hak-hak mereka, dan membatasi hubungan antara orang yang dijahati dengan penjahat dan dengan umat-umat lain, dengan manusia-manusia lainnya. Membatasi hubungan antara orang yang telah dijahati atau korban dengan pelaku kejahatan, serta kepada seluruh manusia lainnya. Wa ayatuha fil Qur'anahu 30, dan ayatnya dalam Al-Qur'an kisar 30. Yang keempat, ahkamul murafa'at. Ahkamu al-murafa'at wa hiya allati tata'allaqu bil qada'i wasyahadati wal yamini wa yuqsadu biha tanzimul ijra'ati li tahqiqil 'adli bainan nas. Ahkamul murafa'at adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan keputusan, persaksian, sumpah penyumpah yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk konflik yang terjadi untuk merealisasikan keadilan di antara manusia. Realisasikan keadilan di antara manusia dinamakan ahkamu al-murafa'at. Yang kelima, wal ahkamud dusturiyah. Ad-dusturiyah yang kelima, wa hiya tata'allaqu bi nizamil hukmi wa usulihi wa yuqsadu biha tahqimu alaqatil hakim bil mahkum wa taqriru malil afradi wal jama'at min huquq wa ayatuha nahu 10. Yang kelima, hukum-hukum dusturiyah, perundang-undangan ini. Wahia yang mana wahia tata'allaqu bi nizamil hukmi wa usuli, yang berkaitan tentang peraturan-peraturan hukum serta sumber dan dasar-dasarnya. Tujuannya apa? Jadi ini hukum yang berkaitan tentang hakim, bagaimana berhukum, apa landasan hukumnya, bagaimana dia mengeluarkan suatu hukum. Wa yuqsadu biha tahdidu alaqatil hakim bil mahkum, yang bertujuan untuk mengatur, membatasi hubungan kaitan antara hakim dengan mahkum. Hakim orang yang memberikan hukum, wal mahkum orang yang diberikan hukuman atau yang dijatuhkan ketetapan terhadap dirinya. Wa taqriru malil afrad wal jama'at min huquq, dan menetapkan apa yang hak-hak bagi seseorang ataupun bagi kelompok-kelompok tertentu dari hak-hak mereka, menetapkan bagi perorangan atau bagi kelompok-kelompok tertentu hak-hak mereka. Wa ayatu hanahu 10, dan ayatnya dalam Al-Qur'an berkisar 10. Wal ahkamu ad-dauliyah atau ad-duwaliyah, wa hiya allati tata'allaqu bi muamalatid daulatil islamiyah li ghairiha min ad-duwal. Hukum-hukum ad-duwaliyah yang berkaitan tentang kenegaraan, hukum-hukum yang berkaitan tentang muamalah kenegaraan, muamalah kenegaraan, kinerja atau kinerja dari kenegaraan terhadap negara lainnya. Wa bi muamalati ghairil muslimin fid daulatil islamiyah, dan perbuatan atau muamalah negara tersebut terhadap non muslim di negara Islam. Yuqsadu biha tahdidu alaqatid daulatil islamiyah bi ghairiha min ad-duwal fi silmi wa fil harbi, wa tahdidu alaqatil muslimin bi ghairihim fi biladid duwalil islamiyah. Yang mana hukum ini bertujuan untuk membatasi, mengatur hubungan antara daulah Islamiyah, negara-negara Islam dengan negara-negara lainnya, baik tentang kedamaian dan tentang peperangan, dan yang mengatur tentang hubungan antara sesama kaum muslimin dengan non muslim di dalam negara Islam
Ayatnya di dalam Al-Qur'an nahu 25, sekitar 25 ayat. Wal ahkamul iqtisadiyati wal maliyah, dan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi dan harta. Wa hiya allati tata'allaqu bi haqqis sa'il wal mahrum, yang mana hukum tersebut berkaitan tentang hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang gulung tikar, yang dihalangi haknya. Fi malil ghani, dari harta-harta orang kaya. Wa tanzimul mawaridi wal masarif, dan mengatur mawaridi wal masarif, mengatur keuangan. Wa yaqsadu biha tanzimul alaqatil maliyah, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara harta di antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Wa bainad daulati wal afrad, dan mengatur harta di antara negara dan orang-orang atau masyarakat. Wa ayatu hanahu 10, ayatnya dalam Al-Qur'an sekitar 10. Itulah pembahasan tentang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, yang mana dia secara garis besar itu ada dua, ahkamul ibadat dan ahkamul muamalat. Namun di dalam masa sekarang itu berbagai jenis nama-namanya, selain ibadah ya. Ahkamul muamalat itu berbagai jenis nama-namanya, istilah-istilahnya, tergantung tujuan dari hukum tersebut. Nama-namanya sudah kita sebutkan tadi. Itulah pembahasan tentang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, jenis-jenisnya. Adapun berikutnya akan kita sampaikan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullah wa jazakumullah khairul jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.